Hubungan yang saling bergantung antara propaganda dan perang telah mengalami perjalanan transformasional. Muncul dari akar-akarnya dalam poster musuh dan semangat nasional pasca Perang Dunia I, propaganda telah berkembang menjadi alat pemasaran yang canggih. Tidak lagi terbatas pada slogan politik, kini ia secara strategis memanipulasi emosi dan keinginan masyarakat, memengaruhi konsumen secara psikologis untuk membuat keputusan pembelian. Di era kontemporer ini, melarikan diri dari pengaruh iklan nampaknya hampir tidak mungkin. Hidup kita menyerupai Times Square, dengan akun media sosial dan kotak surat elektronik seperti papan reklame yang dipenuhi iklan. Baik menyalakan TV, membolak-balik halaman majalah, atau sekadar berjalan-jalan di jalan, seseorang tak terelakkan akan dikepung oleh iklan. Kita terus-menerus diberitahu apa yang kita butuhkan oleh individu yang belum pernah kita temui, dan sungguh itu berhasil. Tapi mengapa? Apakah istilah propaganda membangkitkan minat kita? Propaganda, yang sering dikaitkan dengan senjata perang atau permainan politik, telah berubah menjadi instrumen yang akrab dalam dunia saat ini. Dia dengan cekatan memanipulasi dan mengeksploitasi emosi dan kebutuhan kita, menggunakan slogan-slogan menarik untuk memanfaatkan harapan dan ketakutan kita, akhirnya memunculkan respon yang diinginkan. Penetrasi propaganda ke dalam rumah dan kehidupan sehari-hari, kita melacak akarnya kembali ke penutupan Perang Dunia I, menandai saat yang menentukan ketika alat ini melampaui kampanye politik dan meresap ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari kita. Negara-negara yang terlibat dalam perang selalu berupaya membentuk opini dan moral publik. Tetapi pada Perang Dunia Pertama, propaganda menjadi sumber daya taktis yang sangat signifikan. Pemerintah menyadari pentingnya propaganda dan mengalokasikan dana dan upaya besar untuk memproduksi materi-materi tersebut. Publikasi, poster, film, dan pidato diciptakan untuk memengaruhi opini masyarakat tentang perang, dan organisasi yang berkontribusi mulai bermunculan. Salah satu yang terkenal adalah Wellington House. Didirikan pada tahun 1914, Wellington House menjadi tempat bagi sekelompok jurnalis dan editor rahasia yang tujuannya adalah menyebarkan pesan-pesan positif tentang Inggris dan melawan propaganda negara-negara musuh. Materi yang diproduksi oleh Wellington House sangat berhasil dalam mempengaruhi opini publik. Sebagai contoh, versi Tiongkok dari materi ini, Cheng Pao, diakui karena memungkinkan pemerintah Tiongkok menyatakan perang terhadap Jerman. Selain publikasi yang disebarkan oleh Wellington House, seni juga digunakan untuk memengaruhi masyarakat selama perang. Poster propaganda diciptakan untuk membangkitkan simpati terhadap negara pendukung dan kebencian terhadap musuh. Kedua belah pihak menghasilkan gambaran yang berbeda. Pasukan sekutu menggambarkan Jerman sebagai barbar, sementara Jerman menggambarkan sekutu sebagai kejam dan tanpa perasaan. Setelah gencatan senjata mengakhiri Perang Dunia I, keberhasilan propaganda yang luar biasa menimbulkan pertanyaan bagi para ahli. Apa selanjutnya? Mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan hanya karena tembakan telah berhenti. Dengan alat propaganda yang efektif, mereka mulai melihat peluang untuk memengaruhi opini publik dalam kehidupan damai, mencari cara untuk menerapkan alat tersebut dalam situasi sehari-hari. Pemimpin utama dalam usaha untuk memperluas penggunaan prinsip propaganda di luar medan perang adalah Edward Bernays, keponakan Sigmund Freud, yang menyebut dirinya sendiri sebagai propagandis propaganda. Bernays memulai karirnya di bidang propaganda selama Perang Dunia I, bekerja untuk Komite Informasi Publik AS, CPI. Setelah perang, dia berhasil menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari CPI dengan latar belakang keluarganya di bidang psikologi untuk mempromosikan penggunaan propaganda dalam manipulasi politik dan bisnis. Kesuksesannya membuatnya diakui sebagai Bapak Humas. Pada tahun 1928, Bernays menerbitkan bukunya yang sangat berpengaruh, Propaganda.
Dalam bukunya, dia menggunakan konsep pemerintahan tak terlihat, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, namun hadir untuk mendorong tren sosial, ekonomi, dan politik. Bernays menggambarkan entitas ini sebagai kakak yang ada di mana-mana, dengan tujuan akhir memengaruhi masyarakat dan mendorong mereka untuk mengeluarkan pendapat serta mengambil tindakan berdasarkan pendapat tersebut. Pertanyaan seputar merek terbaik, tren paling modis, dan pilihan paling sehat seringkali sudah ditentukan oleh para propagandis. Mungkin terdengar seperti lompatan yang tak terduga dari poster perang ke industri beludru, namun ini memegang kunci untuk memahami dampak propaganda di pasar. Pasca Perang Dunia Pertama, industri beludru menghadapi tantangan serius. Dengan kainnya dianggap ketinggalan zaman dan pasar mengalami pukulan berat. Tetapi melawan segala rintangan, para propagandis berhasil menghidupkan kembali industri ini melalui kekuatan sugesti dan orkestrasi yang tepat. Mereka menyadari bahwa Paris adalah pusat fashion, sehingga menjalin hubungan antara produsen beludru, produsen Lyons, dan perancang busana Paris. Para pebisnis Paris didorong untuk menciptakan produk beludru, dan wanita Prancis berpengaruh dibujuk untuk memakainya. Ketika wanita Amerika melihat sosialita dan bangsawan Paris mengenakan beludru, kepopuleran kembali tercipta. Voila, velvet kembali menjadi tren, dan lahirlah bidang baru yang disebut hubungan masyarakat. Industri PR yang kini begitu akrab memainkan peran penting setiap hari. Kekuatan sugesti adalah alat utama mereka, dimulai sejak akhir Perang Dunia Pertama. Dengan kesuksesan dalam menghidupkan kembali industri beludru, para propagandis semakin berani dalam memanipulasi pasar beroperasi di bawah bendera PR. Penerapan propaganda baru atau dasar bagi PR membentuk pasar Amerika dan internasional jauh setelah Perang Dunia Repail. Metode baru ini tak hanya digunakan untuk menjual pakaian, melainkan juga membantu penjualan berbagai produk, mulai dari makanan hingga furnitur. Para propagandis mendapat dukungan dari produsen, individu berpengaruh, bahkan dokter. Konsep salesmanship yang baru, seperti yang didefinisikan oleh Bernays, mencakup pemahaman tentang struktur masyarakat dan prinsip-prinsip psikologi massa. Fokusnya adalah pada pengendalian pengambilan keputusan kelompok, bukan individu. Bernays meyakini bahwa massa dikendalikan oleh naluri kelompok, dan orang cenderung bertindak tanpa banyak berpikir. Dalam konteks ini terdapat kebenaran psikologis dalam alasan, tetapi semua orang melakukannya. Contoh konkret, pagi hari saat Anda bangun, mungkin Anda secara otomatis memikirkan makanan terpenting hari ini. Sarapan. Sebutkan 2 item pagi yang lebih ikonik daripada bacon dan telur, saya tunggu. Sejak zaman dahulu, kedua bahan ini menduduki posisi sentral dalam piring sarapan. Namun, perlu diingat bahwa ide sarapan yang konsisten ini sebenarnya merupakan hasil dari propaganda sejarah terkini. Alasan mengapa kita meyakini sarapan sebagai kunci menuju hari yang baik dan sehat adalah upaya industri pertanian untuk menanamkan keyakinan ini dalam pikiran kita. Apakah terdengar paranoid? Ya. Semuanya dapat ditelusuri kembali ke sosok kita, Ed Bernays. Pada masa revolusi industri, peralihan dari pertanian ke pabrik mengubah pola hidup manusia. Sarapan yang melimpah yang umumnya dikonsumsi oleh petani tidak lagi sesuai dengan gaya hidup baru. Inilah saat para petani menghadapi kelebihan daging dan telur. Edward Bernays memulai kampanye yang mengubah pandangan publik terhadap bakon. Ia berhasil mendapatkan dukungan dari 5.000 dokter untuk menandatangani pernyataan bahwa sarapan yang sehat melibatkan bacon. Manipulasi semacam ini berlanjut hingga saat ini dengan klaim seperti 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan, dan produk yang dipercaya dokter menjadi tagline umum dalam iklan. Namun, bagaimana sebenarnya propaganda bekerja?
Propaganda memiliki akar psikologis yang mendalam, dan ada alasan mengapa hal ini dapat membentuk opini. Pada tahun 1956, Eunice Belben dari Universitas Cambridge melakukan serangkaian eksperimen mengenai pengaruh propaganda terhadap ingatan, pengakuan, dan perilaku. Studi ini menyelidiki sifat ingatan dan mengevaluasi bagaimana individu menggunakan informasi yang diingat, baik itu dengan kesadaran atau tanpa kesadaran. Selama masa studinya, Belbin memajang berbagai poster keselamatan jalan raya di ruang tunggu dan mengamati dampak setiap poster terhadap pemirsanya. Dampaknya diukur melalui dua parameter. 1. Jumlah informasi dari poster yang diterapkan selama interpretasi foto, dan 2. Jumlah informasi yang dapat diingat dari setiap poster. Poster-poster tersebut dilihat oleh berbagai orang dari segala usia, dan hasilnya diukur. Setelah 14 hari berlalu, subjek menunjukkan kemampuan untuk menggunakan informasi dari poster meskipun mereka tidak mengingat pernah melihatnya. Inilah kekuatan propaganda. Bahkan ketika seseorang tidak dapat mengingat apa yang dilihatnya, dia masih terpengaruh olehnya. Dalam hal ini, individu menerapkan informasi yang dipelajari, meskipun mereka tidak dapat mengingat pernah membaca atau melihatnya. Seperti yang dikatakan oleh Bernays, orang jarang menyadari alasan sebenarnya yang memotivasi tindakan mereka. Dalam realitas sehari-hari, dampak propaganda mungkin tidak selalu disadari, namun ia melingkupi kehidupan kita. Baliho, etalase toko, maskot, dan restoran, semua ini tanpa kita sadari menyimpan pesan-pesan yang sengaja dikirimkan kepada kita. Suka atau tidak, sadar atau tidak, kita terlibat dalam manipulasi mobil baru tetangga atau pakaian baru teman Anda, semua itu sengaja disampaikan kepada Anda. Para propagandis secara aktif mengatur pemasaran media dan konsumerisme. Mereka sengaja mengendalikan pasar dan keinginan masyarakat. Apa yang awalnya dimulai sebagai cara untuk menyebarkan ide selama Perang Dunia I, termasuk agama, politik, dan isu sosial, kini telah berkembang menjadi alat pemasaran yang sukses dan mendasar bagi masyarakat saat ini.